Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'anu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Baik Ibu, hukum bacaannya Ibu tahu? Yang mana Ibu? Ini Bu, yang ini Bu, mat asli ya Bu, mat asli. Ibu bilangnya apa tadi? Mat asli Bu. Mat asli. Terus mana ya? Ini Bu, an ayat ini. Mana? Ini apa Bu? Ini ijhar Bu. Oke. Ibu. Baiklah, kalau begitu silakan Ibu tulis ini Bu. Innal ladzi sampai waradu bil hayah. Sudah, coba Ibu tunjuk. Innalladzi, ya Allah, lengkap sekali Bu sampai. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu silahkan Ibu presentasikan PPK-nya Bu. Cek saya Bu. Nah, Bu, tentang judulnya tentang peningkatan hasil belajar siswa materi Asmaul Husna melalui metode Discovery 4 SDN 056037 Perkebunan Gapu tahun pelajaran 2024-2025. Latar belakang masalah. Mata pelajaran pendidikan agama Islam ini merupakan dasar yang harus dikuasai oleh siswa agar mencapai ketauhidan dan tingkah laku yang terpuji. Sehingga mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah diberlakukan di semua jenjang pendidikan. Pelajaran ini dikembangkan
sekolah untuk menjadi dasar berhasil tidaknya suatu pembelajaran karena output yang dihasilkan dari mata pelajaran ini yaitu menghasilkan siswa yang berkepribadian terpuji, maka peran serta guru di sini sangatlah diperlukan sekali. Baik buruknya suatu pembelajaran tergantung guru yang menyampaikan pembelajaran. Seorang guru harus lebih kreatif dalam memilih media maupun metode yang akan disampaikan pada siswa. Jika penggunaan media dan metode sesuai dengan pembelajaran, maka bukan tidak mungkin pembelajaran yang disampaikan akan sesuai yang diharapkan. Jika dilihat di lapangan ternyata banyak guru yang kebingungan media atau metode apa yang harus disampaikan. Tidak sedikit siswa yang tidak paham dalam mata pelajaran karena kesalahan guru dalam menyampaikan pelajaran. Banyak terdapat siswa yang sulit untuk memahami satu pelajaran khususnya Asmaul Husna. Untuk itu, tentu merupakan masalah yang perlu dicarikan penyelesaiannya secara tepat. Untuk mengetahui masalah apa yang dia hadapi dalam pelajaran pendidikan agama Islam khususnya materi Asmaul Husna, maka harus diadakan penelitian tindakan kelas. Pembatasan dan rumusan masalah. Pembatasan proposal PTK ini hanya difokuskan pada materi pembelajaran tentang Asmaul Husna. Penelitian ini melibatkan siswa kelas 4 SDN 056037 Perkebunan Gapu sebagai sampel penelitian siswa kelas 4. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana peningkatan hasil belajar materi Asmaul Husna melalui metode Discovery Learning bagi siswa kelas 4 SDN 056037 Perkebunan Gapu. Yang kedua, bagaimana keberhasilan metode Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Asmaul Husna di SDN 056037 Perkebunan Gapu. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa materi Asmaul Husna melalui metode Discovery Learning di kelas 4 SDN 056037 Perkebunan Gapu. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan metode Discovery Learning dalam meningkatkan prestasi belajar siswa materi Asmaul Husna di SDN 056037 Perkebunan Gapu. Ya, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah langsung ke metode penelitian, Ibu. metode teknik pengumpulan data. Iya ini Bu, iya ini. Oh, metode penelitian yang pertama jenis data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, standar penilaian serta pelaksanaan asesmen. Dasar kelas dalam aktivitas pembelajaran KAI. Data kualitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan dalam bentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah guru, siswa, dan karyawan, jumlah sarana prasarana, dan hasil angket. Sumber data. Oke dah Bu, udah. Cukup Bu. Apa yang melandasi Ibu melakukan penelitian PTK? Untuk mengamati sampai sejauh mana keberhasilan
seorang guru dalam mengajar peserta didik? Mengetahui keberhasilan guru ya, Bu ya. Keberhasilan guru dalam, bukan untuk melihat kemampuan siswa, Bu, peningkatan kemampuan siswa. Kenapa guru, Bu, yang jadi ininya? Oh ya Bu ya, maaf. Kalau sih kalau gurunya berhasil kan siswanya berhasil gitu Bu, maksudnya Iya, tapi kita fokusnya kemana sekarang? ke siswa Bu. Nah, Bu, Ya Bu. apa namanya ya? Jadi sebenarnya latar latar belakang Ibu melakukan penelitian ini apa, Bu? Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini karena yang pertama karena pembelajaran agama itu sangat penting untuk melakukan memiliki peranan penting dalam kehidupan. So, baru yang kedua, siswa itu peserta didik kurang memahami materi Asmaul Husna tadi, Bu. Kalau kita menggunakan Seperti itu senang saya dengarnya. Peserta didik kurang memahami tentang Asmaul Husna. Kenapa? Ya karena tidak paham Asmaul Husna, itulah makanya kita merasa perlu melakukan perbaikan, Bu. Nah, itu yang melandasi lahirnya PTK, ya Bu ya? Iya, ya Bu. Nah, kemudian Ibu, Ya Bu. Ibu untuk solusinya apa ini yang akan Ibu terapkan supaya nanti hasil belajar siswanya menjadi lebih bagus? Di sini saya menggunakan metode model pembelajaran discovery learning, Bu. Discovery learning, tahu Ibu langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, ya pembelajaran ini berpusat pada siswa, itu kan Bu. Baru pembelajarannya mengutamakan proses. Itu karakteristik namanya, Bu. Oh, Bukan langkah, ya. Langkahnya yang pertama memberi rangsangan. Baru memberi pertanyaan atau mengidentifikasi masalah. Ya, Bu. Mengumpulkan data, mengolah data, verifikasi, baru menarik kesimpulan. Nah, itu namanya langkah. Kalau tadi mengutamakan proses, kemudian apalagi misalnya mengaktifkan siswa, ya itu namanya karakteristik ya Bu ya. Iya, ya, Bu. Nah, kemudian Ibu, apa namanya? Penasaran kenapa kok ada penelitian ada data apa tadi ya? Kuantitatif kualitatif atau penelitian kuantitatif kuantitatif? Coba lihat Bu di akhir tadi. Slide agak bawah-bawah tadi. Nih, Bu. Ada Ya, ada jenis data dan jenis data. Ini kan penelitian kualitatif dia. Jadi walaupun apa namanya ya, nanti kan tidak ada kalau ini bahasanya harus diperjelas ini. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Oke lah, nggak apa-apa karena ini jenis data. Beda dengan jenis penelitian ya Bu ya. Oke Bu. Instrumen yang digunakan apa Bu? Instrumen yang digunakannya. Instrumen itu apa Bu? Instrumen itu yang digunakan untuk penilaian, Bu. Yang digunakan untuk penilaian. Instrumen itu apa Bu? Alat. Alat untuk apa Bu? Kalau dalam penelitian instrumen itu digunakan sebagai alat apa? Alat untuk kita ada mengukur kemampuan peserta didik. Boleh salah satunya mengumpulkan data Bu. Alat untuk mengumpulkan data. Salah satunya apa? Untuk mendapatkan data tentang hasil belajar peserta didik pakai apa? Pakai angket ya. Bisa pakai angket ya Bu? Bisa pakai angket, tapi angketnya untuk apa sebenarnya? Fungsi angket untuk apa sebenarnya? Apakah untuk hasil belajar? Pernah nggak Ibu ukur hasil belajar siswa pakai angket?
Belum pernah, Bu. Belum kan? Selama ini ukur hasil belajar siswa pakai apa, Bu? Oke, Di akhir pembelajaran Ibu kasih apa? kasih soal, Bu. Tes. Kasih tes. Hmm. Ya, jadi untuk hasil belajar kasih tes. Nah, kalau Ibu pakai angket, angketnya untuk apa? Boleh Ibu pakai angket. Kalau memang itu memang bukan dalam sebuah penelitian boleh digunakan, tapi fungsinya untuk apa? Jadi kan kita kalau mau gunakan alat ukur kan sesuai dengan tujuan. Iya, Jadi iya. jangan nanti mau ukur tinggi pakai timbangan. Mau ukur berat badan nanti pakai meteran. Sesuai nggak? Enggak, Bu. Jadi Bu, ya itulah pilih-pilih ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Oke, baik Bu. Sekarang silakan Ibu tampilkan apa namanya P5 PPRA. Ini P5 PPRA, temanya tentang kearifan lokal. Topiknya itu saya membuat sapu lidi, Bu. Proyek profil, di lingkungan sekolah kami banyak terdapat pohon sawit. Oleh masyarakat sekitar hanya diambil buahnya saja dan pelepah daunnya dibiarkan menjadi sampah sehingga kami manfaatkan daun tersebut menjadi sapu. Dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, elemen akhlak terhadap alam dan kolaborasi. Subelemennya menjaga lingkungan sekitar, kerjasama, subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nilai profil pelajar rahmatan lil alamin berkeadaban atau ta'adub, dinamis, dan inovatif. Kontekstualisasi yang saya lakukan, yang pertama mengambil daun sawit dari pohon yang telah dipanen. Yang kedua, guru menyiapkan alat-alat yang dapat digunakan untuk pembuatan sapu lidi. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan daun sawit yang akan dibuat menjadi sapu lidi. Aksinya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Daun sawit yang akan diolah menjadi sapu, tali plastik, sama pisau. Rencana aksi, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 3 orang per kelompok. 2 peserta didik mengumpulkan daun sawit yang akan digunakan menjadi sapu. Selanjutnya menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan kapan proyek akan dikumpulkan. Selanjutnya guru memantau perkembangan proyek. Peserta didik menyerut pelepah daun sawit untuk memisahkan lidi dari daunnya. Yang kedua, peserta didik menjemur lidi selama 1-2 jam. Kemudian peserta didik mengikat lidi yang sudah dijemur dengan tali. Oke Bu. Bu, ini Bu, hasilnya. presentasinya. Bu, pertanyaan saya di tahap pengenalan apa yang Ibu lakukan? Di tahap pengenalan saya mengajak peserta didik untuk mengamati, kan di sekitar sekolah itu banyak pohon sawit. Jadi saya mengajak peserta didik untuk mengamati daun-daun tersebut gitu Bu. Daun-daun yang berserakan di bawah pohon. Kenapa langsung ini Bu? Langsung ke apa namanya mengamati ke lapangan gitu, langsung mengamati sawit. Kenapa kok nggak pengenalan isu dulu? Apa yang terjadi di sekitar gitu? Apa yang berlimpah misalnya gitu? Nah, apa yang ada di alam kita di sekitar sekolah misalnya? Nah, jadi kenapa kok nggak diajak siswa untuk apa namanya mengenali lingkungan sekitar lah, begitulah ceritanya Bu. Baru nanti apa namanya dibawa ke apa namanya fokus ke sapu lidi, fokus ke sawitnya, mencari sawitnya. Sawitnya punya siapa Bu? Punya sekolah ada Bu. Oh, sekolah punya sawit, punya ini. Sekeliling sekolah itu kan di ini Bu, ada ditanami sawit di pinggir-pinggirnya gitu. Oh, ya 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 ya. Oke Bu, oke.
Nah, pertanyaannya lagi, Bu. Nah, bagaimana cara memetakan apa namanya? Ntar ya, Bu ya. Nah, apa tadi ya, Bu ya? Pertanyaan saya kok jadi lupa. Asesmen. Aktivitas yang dibangun untuk melaksanakan proyek ini kepada siswa itu maunya seperti apa? Baiknya seperti apa? Yang pertama, anak-anak itu bekerja sama gitu Bu, dalam mengumpulkan daun sawit tadi Bu. Iya, bekerja sama, oke. Kemudian, yang tadi Bu, karakteristik yang sesuai dengan pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini, mungkin Ibu bisa terbantu dengan kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran itu apa, Bu? Berpusat pada siapa, Bu? Berpusat pada peserta didik. Iya, ya. Jadi Bu harus paham. Nah, kemudian apa namanya? Untuk asesmennya, Bu, ya. Ibu melakukan asesmen dengan cara bagaimana, Bu? Dengan cara ini Bu, rubrik. Asesmen, Bu. Asesmen itu untuk menilai, Bu. Pedoman penilaian menggunakan rubrik. Untuk asesmennya Ibu lakukan bagaimana? Asesmennya, maksudnya langkahnya gitu Bu. Asesmen itu Ibu tahu? Proses. Oke. Asesmen itu apa? Penilaian ya, Bu ya? Iya, asesmen penilaian Bu. Penilaiannya melalui apa, Bu? Bu? Supaya Ibu bisa menilai, Ibu kasih apa ke siswa? Atau apa pedoman, apa ya? Ibu melakukan apa kayak kita ini, Bu, maksud saya. Kalau kita mau lihat hasil belajar kan kita kasih tes, Bu. Iya Bu. Nah, kalau misalnya di P5 ini apa, Bu? Yang pertama saya melihat keaktifan siswa Bu. Keaktifan siswa dalam melakukan proyek tersebut gitu. Kemudian cara kerjasamanya bagaimana. Baik, Bu Dewi, udah cukup ya, berarti. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu. Stop apa recording juga ya, Bu ya.